Jihad yang paling tinggi bukan berperang, tapi apa? Qaulul haq inda sultanil jair. Berani mengatakan yang benar walaupun pemimpinnya zalim. Di depan raja yang jahat, berani dia mengatakan kebenaran itu tetap benar. Itulah jihad yang paling besar. Coba kita lihat para ulama kita zaman dahulu, para imam-imam kita, ya, para imam kita. Imam mana yang tidak pernah mencicipi hukuman dari raja? Imam mana? Semua ulama-ulama kita yang benar ulama zaman dahulu itu banyak yang dikucilkan, bahkan dibunuh karena menegakkan kebenaran. Contoh Nu'man bin Sabit, Imam Nu'man bin Sabit, yang belakangan kita sebut dengan Imam Abu Hanifah, ya kan? Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab yang tertua yang kedua setelah mazhab bahkan yang pertama. Mazhab Abu Hanifah yang pertama, Malik yang kedua, Syafi'i yang ketiga, Ahmad bin Hanbal yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas salihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sailin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai malam ini di tengah-tengah kesibukan kita semua masih bisa membagi waktu, masih menyempatkan diri untuk duduk di masjid rahmatullah yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau nantinya di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu di Masjid Baitus Salam kita sudah mengaji tentang fadilah ilmu, perbedaan ilmu dengan harta. Salah satunya al-ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Belum ada orang yang kemalingan ilmu, walaupun dia hidup di tengah-tengah orang yang zalim,
orang yang tidak baik, belum pernah kita dengar bahwa ada seorang yang berilmu kehilangan kalau dengan cara diambil orang. Tapi kalau hilang ilmunya karena tidak diamalkan, itu banyak ya? Hilang ilmunya karena tidak diamalkan, itu banyak. Jangankan ilmu yang jarang kita pakai, ilmu solat saja, kalau jarang solat banyak lupanya. Begitulah ilmu itu kalau tidak diamalkan. Semudah apapun dia bisa lupa. Apalagi ilmu yang jarang kita lakukan, kita amalkan. Pada malam ini kita mengaji sedikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati in salahu saluhatil ummah. Sinfani ini bukan nama orang ini ya. Ada nama orang sekarang yang modern-modern, ada Silvani, ada Sinfani. Saking modernnya kadang-kadang nama orang sekarang, kadang nengok di TV sampai nama iblis pun dibuatnya nama anaknya. Aku tengok ada sini tulisan di pinggir jalan itu, nama kos-kosan, nama kos-kosan, nama pemimpin iblis, apa, pemimpin setan. Gimana? Jangan, tidak semua bahasa Arab artinya bagus, ya kan? Tidak setiap yang berbahasa Arab itu doa. Tidak setiap yang berbahasa Arab itu Islam. Karena Abu Lahab juga bahasa Arab bahasanya itu. Abu Jahal bahasa Arab juga itu. Malah lahirnya di dekat Ka'bah. Jadi makanya kita belajar. Ya, makanya kita belajar. Sinfani. Sinfan ini artinya dua kelompok atau dua golongan min ummati, dari umatku, kata Nabi. Sinfani min ummati, ada dua golongan atau dua macam dari kalangan umatku, kata Nabi. In solahu solahatil ummah, kalau manusia yang dua macam ini baik, maka baiklah umat itu. Kalau dua macam atau dua kelompok manusia ini, dua golongan ini baik, maka baiklah umat itu. Artinya umat itu baik atau tidaknya tergantung kepada dua macam ini, dua macam manusia ini. Siapa yang pertama? Al-umara'u. Al-umara'u itu amir. Amirun itu pemimpin, raja, ya, pemimpin atau raja, pemerintah, ya. Umaro jamaknya. Amirun kalau satu orang, kalau banyak umaro. Makanya sering kita dengarkan kerjasama antara ulama dan umaro. Umaro, kalau umaronya bagus, baguslah masyarakatnya. Karena Nabi mengatakan an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu tergantung rajanya, manusia itu tergantung pemimpinnya. Baik atau tidaknya istri atau anak-anak di rumah itu tergantung pimpinan rumah tangga itulah.
tergantung ayah lah, baik atau tidaknya anaknya, bahkan siapa keluarga yang tinggal di rumah itu, kelakuannya, perbuatannya, perangainya, itu tergantung pimpinan keluarga itu. Begitu juga di setiap satu daerah atau komplek, entah perumahan, entah desa, entah RT, bahkan sampai negara. Ya, sampai negara. Kalau pemimpinnya bagus, maka baguslah masyarakatnya. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tapi ada lagi yang kedua, bagus pun pemimpinnya, bagus rajanya, bagus pemerintahnya, kalau yang satu macam ini juga tidak bagus, tetap hancur masyarakatnya. Siapa itu? Wal fuqaha'u. Jadi al-umara, para raja-raja, para pemimpin, dimanapun sebagai pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin sebuah kelompok, pemimpin sebuah golongan, baik pun pimpinannya, kalau yang kedua ini tidak baik, hancur juga masyarakatnya. Siapa itu? Al-fuqaha'u. Fuqaha ini berasal dari kata faqih. Faqih, satu orang. Kalau banyak namanya fuqaha. Satu macam ini banyak, itu fuqaha. Kalau satu orang, faqih. Apa artinya itu? Orang alim yang paham benar tentang hukum agama Islam. Orang yang banyak pengetahuan tentang hukum Islam. Orang yang banyak ilmunya tentang agama Islam di dalam masalah syariat. Ahli fikih, ya, ahli fikih. Kalau ahli fikihnya jujur, maka hukum yang beredar, hukum yang berjalan akan baik. Tapi kalau ahli fikihnya tidak jelas, ahli fikihnya macam-macam, maka hancur masyarakatnya. Kenapa terjadi? Kenapa hancur? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah kita itu kan ada terbagi kepada tiga. Yang pertama yang berkaitan dengan ilmu fikih, yang kedua yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yang ketiga yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Bagus tasawuf, bagus akidah tauhidnya, tapi rusak fikihnya, maka rusaklah ibadah itu. Maka yang menentukan masyarakat itu baik atau tidak, maka adalah antara ulama dan pemerintah ataupun pemimpin. Makanya hati-hati tentang hukum Islam. Ya, hati-hati. Kenapa? Banyak sekarang orang yang berani berfatwa padahal bukan ahlinya. Ngaji tidak, belajar tidak, tapi berani berfatwa. Dengarnya dikit di sana, lalu fatwakan. Baca sepotong cerita, lalu fatwakan. Itulah yang menghancurkan manusia yang beragama itu. Contoh, ya, sekarang umpamanya dikatakannya haram, kan gitu, sesuatu itu haram. Lalu pada kesempatan yang lain berubah pikirannya, karena di situ pendengarnya ada orang yang diseganinya, nggak berani lagi dia mengatakan haram. Makruh, makruh.
Kalau makruh kan tidak berdosa mengerjakannya, tapi berpahala meninggalkannya. Udah jelas-jelas barangnya barang yang haram, tapi tidak, si ahli fikih tidak berani mengatakan barang itu haram. Mungkin karena dia ngomong itu di depan orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, lalu dia segan mengatakan kebenaran itu, mengatakan yang jelas haram itu tidak berani. Kalau ada ulama yang model itu, ahli fikih yang model itu, maka masyarakat akan hancur. Ya, mungkin karena segan. Yang jelas tadinya haram, karena banyak di situ orang yang diseganinya, kebetulan terlibat dalam hal itu, tidak berani dia mengatakan itu haram. Ya. Makanya kita setiap habis sholat dianjurkan membaca, bahkan dalam setiap acara doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami yang benar itu tetap benar, dan berikan kami kemampuan untuk bisa mengikutinya, melakukannya. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah, dan perlihatkan bagi kami yang batil itu tetap batil, yang tidak benar itu tetap tidak benar. Warzuqna jatinabah, ya Allah, berikan kami rezeki untuk mampu menjauhinya. Makanya perlu kita banyak berdoa itu. Supaya apa? Supaya tidak berani kita mengatakan yang haram itu jadi makruh atau halal. Berbahaya. Berbahaya. Kalau di daerah itu atau di tempat itu ahli fikih sudah tidak istiqomah fatwanya, tidak berani mengatakan kebenaran itu benar, maka hancurlah masyarakat. Hancur masyarakatnya, hancur rakyatnya. Kenapa? Karena yang salah sudah dibiarkan. Karena ada tadi rasa sungkan, iya kan? Mohon maaf lah. Umpama di sini ada DPR di belakang, iya kan? Tapi malam ini dia tidak DPR, dia apa namanya, jamaah ya. Malah dia yang hubungi saya, beliau yang hubungi saya, yang SMS saya 2 kali. Sore ini SMS, jangan lupa Pak Kiai, sekedar mengingatkan katanya kan. Saya jawab, insya Allah Pak, saya bilang. Ya karena ada anggota DPR, atau ada umpamanya bupati, atau ada umpamanya ya pejabat lah ya. Lalu kita tidak berani mengatakan yang salah itu salah. Itulah yang membahayakan umat ini. Itu yang membahayakan umat itu. Makanya perlu istiqomah, ya, konsisten, sekali tidak, ya, sekali tidak. Kalau hal itu hal yang tidak benar, hal itu jelas-jelas yang tidak boleh. Walaupun di depan siapa. Jihad yang paling tinggi bukan berperang, tapi apa? Qaulul haq inda sultanil jair. Berani mengatakan yang benar walaupun pemimpinnya zalim. Di depan raja yang jahat, berani dia mengatakan kebenaran itu tetap benar. Itulah jihad yang paling besar. Coba kita lihat para ulama kita zaman dahulu, para imam-imam kita, ya, para imam kita. Imam mana yang tidak pernah mencicipi hukuman dari raja? Imam mana?
semua ulama-ulama kita yang benar ulama zaman dahulu itu banyak yang dikucilkan, bahkan dibunuh karena menegakkan kebenaran. Contoh Nu'man bin Sabit, Imam Nu'man bin Sabit yang belakangan kita sebut dengan Imam Abu Hanifah, ya kan? Imam Abu Hanifah pendiri mazhab yang tertua yang kedua setelah mazhab bahkan yang pertama, mazhab Abu Hanifah yang pertama, Malik yang kedua, Syafi'i yang ketiga, Ahmad bin Hanbal yang keempat. Imam Nu'man bin Sabit itu karena tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja, lalu dia ditawarkan menjadi Qadil Qudot, hakim agung, jadi hakim agung. Dia mempertahankan kebenaran. Karena dia mempertahankan kebenaran, tidak mau beranjak, tidak mau digoda, ditawarkan oleh raja mendapatkan kedudukan sebagai Qadil Qudot. Kalau di kita sekarang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Tidak diterimanya, tidak mau dia menerimanya jabatan itu, sehingga beliau ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur buta, sumur tua, bekas sumur, ya, bekas sumur yang sudah tua. Beliau dimasukkan ke dalam sumur tua itu berhari-hari, berhari-hari. Lalu Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah berpidato, bukan berpidato, mengaji dalam sumur itu. Mengaji dia dalam sumur, ada dua muridnya di atas. Yang pertama Muhammad, yang kedua namanya Zufar. Satu Muhammad, satu Zufar. Murid Imam Abu Hanifah yang dua ini di atas di pinggir sumur, di bibir sumur. Gurunya gurunya tadi Imam Abu Hanifah di dalam sumur, tapi kering, sudah kering, sumur tua. Jadi ngajilah Imam Abu Hanifah di dalam sumur tua itu. Apa yang dikajinya, apa yang diucapkannya, semuanya dicatat oleh guru muridnya yang dua itu. Maka itulah kita fikih mazhab Abu Hanifah yang sekarang. Hasil ceramah atau hasil pengajian Nu'man bin Sabit di dalam sumur tua itu. Berapa hari dia di dalam sebelum beliau meninggal. Maka semua ilmu yang dikeluarkannya dalam sumur itu, itulah yang dicatat muridnya, itulah buku rujukan, itulah pegangan orang mazhab Abu Hanifah sampai hari ini. Begitu mempertahankan kebenaran. Ini cuma 300.000 berubah. Apanya? Apa namanya? Iya. Apa kalau di, ya bukan, ya dulu ada serangan pajar ya. Ya sekarang enggak lagi. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Di tempat-tempat lain sekardus Indomie. Iya, di apa dulu? Di apa namanya itu? Di pulau yang di seberang Pariaman itu, Mentawai. Mentawai. Cuma satu kardus mie. Udah berubah dia. Karena memang tidak kuat imannya. Ya. Kardus mie. Ada gerakan di sana. Itu di Mentawai. Jadi kedua macam manusia inilah yang membuat negeri itu baik atau tidaknya. Masyarakat itu baik atau tidaknya tergantung umaro dan pukohanya, yaitu pemimpin ataupun penguasa dan para
ahli hukum agama, ya, guru fikih, guru hukum. Fikih itu kan hukum, kalau akidah itu kan tauhid, ya, ilmu tauhid. Akhlak itu tasawuf. Nah, kalau macam syarat sah solat itu kan fikih itu. Syarat puasa yang membatalkan solat, solat yang wajib atau yang dipardukan, solat sunat, itu semuanya fikih. Jadi kalau ahli fikih berani mengatakan yang benar itu benar, apapun tantangannya, maka masyarakat akan selamat. Masyarakat akan selamat. Tapi kalau guru fikih sudah berubah-ubah fatwanya, berubah-ubah hukumnya, maka masyarakat akan bingung mana yang diikuti. Bingung masyarakatnya, akhirnya malas orang. Inilah dia, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimah musi'ah in kanatil ulatu hadiyatan mahdiyah. Tidak akan hancur, tidak akan binasa rakyat walaupun rakyatnya itu zalimah musi'ah, zalim dan buruk akhlaknya masyarakat itu. Selama apa? Iza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah, kalau masih ada pemimpin yang berani dan mau memberikan petunjuk dan membimbing mereka. Membimbing. Walaupun masyarakatnya bejat, na'udzubillah, walaupun masyarakatnya zolim, masyarakatnya katakanlah masyarakat yang jahat, kalau di tengah-tengah mereka masih ada wulatun hadiyatan mahdiyah, masih ada pemimpin yang berani, yang mau memberikan keterangan, memberikan petunjuk, membimbing mereka kepada kebaikan, itu masyarakat akan baik itu. Walakin tahlikur ra'iyah in kanat hadiyatan mahdiyah iza kanatil ulatu zalimah musi'ah. Tapi kalau tidak ada lagi di wilayah itu yang berani memberikan petunjuk, tidak ada lagi yang mengajari, maka hancurlah rakyatnya, hancurlah masyarakat itu. Maka sangat kita butuhkan di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah wilayah kita ada orang-orang yang tetap tegar, tetap berani mempertahankan kebenaran. Itu dibutuhkan. Selama mereka masih ada, insya Allah masyarakat yang tidak baik tadi akan bisa berubah menjadi baik. Selama mereka pemimpin masih ada yang mau membimbing mereka. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, jadi ada dua hal atau ada dua kelompok manusia yang menentukan masyarakat itu baik atau tidak. Yang pertama para pemimpin, yang kedua para ahli fikih, ahli hukum, ya, ahli hukum. Dalam pengajian kita ini yang dimaksud ahli hukum adalah ahli hukum Islam, ya, pengajian Islam. Kita tengok di negara kita saja itu hukum yang merubah-rubah konstitusi itu kan orang yang ahli hukum itu. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh, kayak gitu jadinya kan. Itu ahli hukum lah itu yang membuat itu. Yang membuat itu ahli hukum, bukan menteri menteri P dan K yang membuatnya itu, ya. Orang yang berkecimpung dalam menetapkan hukum lah yang merubah-rubahnya. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh, yang tadinya boleh jadi tidak boleh, kayak gitu jadinya kan. Itu orang hukum itu. Maka dalam Islam pun orang ahli hukum Islam itu sangat menentukan dalam masyarakat.
Kalau ahli hukum Islam itu tetap benar, mempertahankan kebenaran, didengar orang atau tidak, diamalkan orang atau tidak, tapi dia tetap menyuarakan kebenaran, insya Allah masyarakat akan berubah, akan baik, insya Allah. Tapi itu tentunya punya resiko ya, tentu beresiko Pak ya, tetap tuh pasti menegakkan kebenaran itu pasti punya resiko ya. Setidak-tidaknya jadi omongan orang, dikucilkan. Jadi jangan takut yang model itu. Memang mulai dari dulu, dari awal Islam, kalau kita berada di pihak yang benar, selalu banyak musuhnya, selalu banyak yang tidak senang. Jangankan kita, Nabi kita saja banyak tantangannya. Nabi kita saja banyak tantangannya. Kalau dibandingkan dengan kita belum ada apa-apanya. Kenapa? Asyaddukum bala'an al-anbiya. Manusia yang paling banyak menerima cobaan dan fitnah adalah para nabi-nabi dan para rasul. Asyaddukum bala'an. Cobaan yang paling banyak menimpa manusia adalah terhadap para rasul. Itu hadis Nabi. Asyaddukum bala'an al-anbiya. Manusia yang paling banyak menerima cobaan hidup dan perjuangan hidup adalah para nabi. Kita ingat sejarah. Nabi mana yang tidak pernah dihianati? Nabi mana yang tidak pernah dimusuhi? Nabi Lut alaihissalam, musuhnya adalah bininya. Ya, bininya lah musuhnya, bukan bini orang lain. Jadi kalau bapak-bapak di sini umpamanya ada yang dimusuhi oleh bininya, ya bersabar aja lah. Ya mungkin nasib bapak seperti Nabi Lut barangkali. Nasib kita ya. Ya kalau diajak kepada kebenaran, itu maksud saya ya. Tapi saya yakin dan percaya selama kita untuk kebaikan, tidak mungkin kita dimusuhi orang rumah kita dah. Tidak mungkin. Iya bu, iya bu. Ada dah yang memusuhi lakinya di situ kalau rajin ke masjid lakinya. Tidak kan? Yang ibu musuhi kalau laki tidak ke masjid dia kan? Itu benar lah itu. Itu baik itu. Udah lama tidak pernah ke masjid. Kalau itu boleh bu. Ya. Nabi Lut, nabi-nabi yang lain banyak ujian. Nabi Ayub alaihissalam, waktu dia senang bininya semua sayang. Waktu dia menderita, istri Nabi Ayub semua meninggalkan Nabi Ayub. Bini yang satu pergi, ya berarti dia kan mengamalkan ada uang abang sayang, habis uang abang melayang, dia kan? Itu istri Nabi Ayub. Waktu Nabi Ayub jaya banyak harta, bininya sayang semua. Jadi kalau bapak-bapak di sini lagi berduit, ibunya sayang, itu baik bapak ibu sekalian. Itu kaji kita yang pertama, bahwa ada dua kelompok manusia yang dimana keberadaan mereka kedua kelompok ini sangat menetapkan, sangat menentukan baik atau tidaknya masyarakat itu atau rakyat itu. Yang pertama pemimpin, yang kedua ulamanya, ulama fikihnya terutama, ahli fikih, ahli hukum, ya, ahli hukum. Itu sangat berbahaya karena lidah mereka tergelincir, maka tergelincirlah masyarakat. Ya. Kalau lidah mereka tergelincir, maka tergelincirlah masyarakat. Kalau lidah mereka salah, maka salahlah amalan masyarakat.
karena apa yang mereka ucapkan itu yang dilaksanakan oleh masyarakat itu. Makanya perlu kejelian dan kehati-hatian.